Nah, kalian bisa lihat di sini hasil penjumlahan bilangan satu. Nah, hasil penjumlahan. Kan di sini kata-kata yang saya ketikkan di sini message box hasil penjumlahan dan bilangan satu. Nah, bilangan satunya itu 11 kita masukkan dengan kata-kata dengan bilangan dua adalah 2 lalu karakter atau kata-kata sama dengan lalu kita convert ke 13. Oke. Nah, untuk yang lain juga bisa begitu juga. Misalnya untuk pembagian. Pembagiannya kan tadi dia adalah double. Double itu kita convert lagi jadi string. Harusnya begitu juga. Kita jalankan 11 kedua dibagi. Nah, hasil bukan penjumlahan. Kita ganti kata-katanya di sini pembagian. Jalankan 11 2 kita bagi 5. Nah, ini kan kita bisa ketik-ketik sih ini untuk teks tiganya. Gimana caranya biar kita nggak bisa ketik-ketik? Nah, kita balik ke properties. Ini baru kita tentukan propertiesnya di sini enable. Enable-nya kan true statusnya. Nah, kita jadikan false supaya tidak bisa diedit-edit. Start 11 2 jumlahan adalah 13. Dia nggak akan bisa kita edit di sini. Pembagian ada 5,5, nggak akan bisa kita edit di sini. Untuk pengurangan dan perkalian nanti kalian proses sendiri untuk yang buat pesannya itu. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya lagi kah? Dari prakteknya tadi semua udah dapat di sini operator aritmetikanya. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanya atau enggak? Kalau mau ditanya segera sebelum saya lanjut, kita mau terapin ke variabel konstanta tadi. Adakah yang ingin bertanya? Nggak ada, Pak. Enggak ada ya. Si Andre udah bisa ya? Belum coba sih, Pak. Cuman masih Oh, memperhatikan. oke. Nanti kalian coba, kalian praktekin. Ini saya udah record screen-nya. Nanti saya usahain bisa upload. Kalian bisa lihat. Nanti source-nya ini, project-nya ini saya kasih juga kalian. Kalian bisa buka, kalian bisa praktekin. Saya mau tunjukin sama kalian untuk variabel konstantanya tadi. Kan ada variabel konstan. Yang umumnya di variabel konstan itu variabel tetap. Saya mau contohin sama kalian untuk perhitungan, misal perhitungan lingkaran. Nah, perhitungan lingkaran. Waktu saat kita menghitung luas lingkaran, kan ada variabel konstan di sana. Apa variabel konstan tadi sana coba? Variabel yang nilainya tidak akan Pi. berubah. Ya, Pak? Apa? Pi. Pi, ya benar. Pi. Pi di sana nilainya berapa? 3,14. Nah, kita deklarasikan dia sebagai variabel konstan. Nah, saya mau tunjukin ke kalian itu. Saya lanjut ya. Kita buat form baru, form lingkaran. Oke, form lingkaran ini kita jalankan sebagai pertama kali nanti saat dijalankan. Kita simpan, lalu kita jalankan. Nah, sekarang lingkaran yang jalan. Tutup. Nah, kita mau set masing-masing form itu begitu program dijalankan dia muncul ke tengah. Bisa nggak? Bisa. Nah, form lingkaran itu kita set di sini. Ada propertiesnya itu dia apa namanya ya? Ini start position. Bisa kalian rubah. Center screen. Kita simpan, jalankan. Lingkarannya akan ke tengah-tengah. Nah, dia kan di tengah screen. Kan begitu. Kita tutup dulu. Nah, kita desain dia. Kita masukkan label. Kalau menghitung luas lingkaran kan kita butuh jari-jari ya.
Jadi kita buat di sini text box, baru kita buat button, baru kita buat di sini text box untuk hasil dan text box untuk diameter. Nah, di sini kita pasti ini sebagai hasil luasnya, di sini sebagai diameternya. Ini adalah untuk adik-adik yang baru bergabung, ada beberapa yang baru saya admin ini, segera diisi absennya ya. Ini kita buat jari. Lalu di sini sebagai luas lingkaran. Lalu di sini sebagai diameter. Nah, saya mau tanya dulu sama kalian. Untuk luas lingkaran itu apa sih rumusnya? Ada yang ingat? PR pangkat 2. Ya, VR pangkat 2. IR pangkat 2. Untuk diameternya? Diameter 2R. Ya, benar. Nah, kita masukkan ke rumus hitung ini. Ke tombol hitung ini, kita masukkan dia. Nah, ini label yang tadi, ini nggak kita pakai, kita hapus. Nah, kita deklarasikan dulu jari-jari. Dim, jari-jari. As. Integer. Lalu kita deklarasikan variabel konstantanya. Cons B sama dengan 3,14. Lalu kita masukkan nilai jari-jari dari text box 1. Titik teks. Lalu kita hitung hasilnya. Kita deklarasikan berarti variabel hasil. Satu lagi ketinggalan. Dim hasil as double. Karena kemungkinannya hasilnya adalah pecahan. Double. Karena pi-nya sendiri adalah pecahan. X lalu kita hitung. Hasil. Ini hasil. Oh, bukan hasil. Kita buat luas aja. Karena ada satu lagi untuk diameter. Luas lingkaran. Lingkaran. Dim luas lingkaran. Baru dim keliling. Bukan keliling. Diameter. Diameter. As. Bisa juga double. Oh, jari-jarinya kan kita buat dia integer. Dia nggak akan double integer. Nah, jadi di sini kita masukkan luas lingkaran. Nah, kalian lihat di sini, saya mau tunjukin. Kalian di sini ada garis bawahnya itu warna hijau. Itu artinya units local variable. Nah, di sini dikatakan langsung local variable. Jadi variable itu di dalam button ini aja. Ini kan akan diproses satu kali aja di tombol klik itu, nggak akan digunakan dimanapun. Ya udah, kalian deklarasikan aja juga di lokal, sebagai variabel lokal nggak masalah. Jadi luas lingkaran sama dengan PR kuadrat, berarti P dikali jari-jari, jari-jari kan itu R radius jari-jari, R kuadrat jari-jari, jari-jari. Lalu untuk diameter sama dengan jari-jari
kali 2 atau tambah jari-jari. Sama aja sih. Lalu kita masukkan itu ke dalam text box. Text box 2 titik text sama dengan luas lingkaran sama dengan luas lingkaran. Lalu text box 3 titik text sama dengan diameter. Nah, dah selesai, kita proses. Masukkan jari-jarinya 5. Kita hitung luasnya berapa, diameternya berapa. Diameternya adalah 10, luas lingkarannya itu adalah 78,5. Coba kalian hitung manual, bener nggak ini? Atau kalkulatornya yang komputernya yang salah? Programnya nggak nampak, Pak. Nggak nampak? Iya, Pak. Programnya nggak kelihatan ya? Iya, waktu di start tadi nggak nampak, Pak. Oh, sebentar. Saya share full. Sekarang kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Oke. Pak. Oke. 5. Hitung. Nah, ini dia. Bisa langsung hitung sekali 2. Kalian nanti bisa praktekin untuk ngitung kelilingnya berapa. Kalian cari rumusnya, kalian terapin. Harusnya udah gampang kalau udah paham itu deklarasikannya gimana, masukkan rumusnya itu gimana, membuat hasilnya itu gimana. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya? Semua udah diterangkan di sana. Ada konstanta, ada operator aritmatikanya, ada variabelnya, ada tipe datanya, ada cara nge-convertnya dari double itu ke string. Udah dicontohin tadi. Adakah yang ingin bertanya? Masih bingung kah? Karena belum dipraktekin? Suara saya kedengaran nggak? Beneran, Pak. Dengar, Pak. Oke, suara kedengaran. Berarti ini nggak ada yang mau bertanya ya? Semua udah paham ya? Udah, Pak. Oke, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan udah paham. Nah, jadi saya mau kalian itu buat proyek latihan untuk yang udah punya laptop untuk mengasah kalian. Jadi saya mau tunjukin sama kalian itu kita buat menu di sini. Waktunya masih ada. Jadi saya mau buat di sini sebuah form sebagai menu utama, form utama. Jadi nanti dipilih dia akan muncul ke form-form yang lain. Form menu utama. Ini saat pertama kali dijalankan akan maximize besar. Dia propertiesnya adalah Windows State maximize. Lalu dia kita jadikan sebagai MDA container. Kita besarkan. Lalu kita buat di sana menu. Nah, di sini adalah perhitungan. Lalu di sini tadi kita mau panggil si kalkulator. Di sini kita mau panggil si lingkaran. Kita tes dulu. Atau saya tambahin dulu satu lagi, close, tutup. Supaya nanti aplikasinya tertutup saat ditutup. Nah, kita jalankan. Oops, kita belum atur sebagai dia proyek yang form yang pertama kali dijalankan di proyek ini. Simpan.
tutup, jalankan. Nah, kalian bisa lihat ada menu di sana kan, dan formnya itu maksimal kan. Nah, Iya, Pak. saat kalkulator diklik akan nanti memunculkan form kalkulator. Saat lingkaran diklik akan memunculkan form lingkaran. Tutup, akan tertutup aplikasinya. Jadi kita buat satu persatu. Saat tutup, dia akan mengakhiri, itu end. Saat dia masuk ke kalkulator, dia akan memanggil form si kalkulator. Berarti di sini kita deklarasikan form kalkulator, variabel kalkulator, kalkulator as new form. Nah, tadi kan di sana saya sudah sampaikan juga, variabel itu bisa jadi dia adalah objek. Nah, di sini itu objek yang dimaksud adalah objek si form kalkulator. Kita mau sebutkan kalkulator itu siapa sebagai form induknya. Jadi di sini dikenalkan MDA parent dan MDA child, parent dan child. Nanti panduannya saya kasih ke kalian, ada link untuk bisa kalian baca-baca. Is MDS parent adalah dia sebagai ini si form utamanya yang punya si menu ini sebagai form induknya, lalu kalkulator titik show. Nah, lalu kalau untuk yang lingkaran juga begitu. Lingkaran lalu ini adalah form lingkaran. Nah, sekarang ini begitu menu diklik, dia langsung ke lingkaran. Ini lingkaran. Begitu, kalkulator ya. Ini kalkulator. Lalu lingkaran, ini lingkaran. Kalian bisa menu langsung tutup. Nah, kalian bisa tambahkan untuk praktek nanti di sini misalnya perhitungan itu persegi panjang. Bisa kalian tambahkan itu segitiga. Nah, baru nanti kalian tambahkan aja persegitiga itu gimana cara manggil formnya, cara buat formnya, cara perhitungannya, lalu persegi panjang juga gimana buat formnya sama membuat untuk perhitungannya. Kira-kira begitu. Adakah yang ingin bertanya? Jika semua sudah jelas, sudah paham, kalian bisa latihan. Nanti di jam praktek kalian jam 2 itu kita nggak usah masuk lagi karena kita udah praktekin, materinya juga udah dapat. Nanti kalian di jam itu pakai untuk praktek kalian untuk bisa kerjakan si persegi panjang dan segitiga. Ada yang ingin bertanya? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada, udah jelas semua. Udah jelas semua atau jelas bingungnya? Jelas bingungnya, Pak. Oke, mantap. Jelas bingungnya. Kalau jelas bingungnya, berarti kalian harus mencoba supaya nggak bingung. Aktifin dulu videonya. Ini kita mau iniin sebagai absen praktikumnya.
Sebentar ya. Semua ya, diaktifin videonya ya. Saya mau absen kalian. Semua udah absen ini, absen chattingnya udah. Udah, Pak. Sebentar ya, sebentar. Saya ambil absen chat kalian. Saya kirim ke grup kalian itu untuk panduan ininya buat menu. Di kelas lain saya udah kasih. Lalu visual. Nah, itu di grup kalian bisa lihat ya, ada materi yang tadi dan ada saya kasih itu link untuk lihat eh, panduan buat menu tadi. Panduan untuk buat menu dan kalian bisa praktekin dan baca-baca. Projectnya juga akan saya kirim ke grup untuk latihan yang tadi. Oke, sampai di sini. Adakah yang ingin bertanya lagi? Jika akan ada yang ingin kalian tanyakan, silakan ditanyakan. Jika tidak ada, supaya kita akhiri kuliahnya. Kalian bisa gunain waktunya untuk praktek, untuk yang udah punya laptop, untuk yang belum, ya gimana saya mau bilang, diusahain punya laptop. Kalian bisa praktekin nanti ya untuk hitung yang persegi panjang, untuk yang hitung segitiga, untuk latihan-latihan. Ambil aja Bisa, Pak. kasus-kasus lain nanti dipraktekin. Minggu depan kalau kita minggu depan kayaknya sepertinya kita libur karena untuk Jumat Agung hari Kamis. Tapi infonya belum pasti. Jadi nanti saya info kalau memang kita libur, mungkin kita akan cari kuliah penggantinya. Oke, semua ya, dicoba-coba latihan ya. Eh,
tadi komisarisnya udah kasih ke saya itu untuk list nama-nama kelompoknya. Jadi nanti saya bagi langsung proyeknya apa. Tadi kan udah ada latihan di sana untuk buat form. Jadi nanti kalian bisa buat di proyeknya itu cara buat formnya. Untuk ke database-nya nanti kita ambil di kuliah selanjutnya. Itu gimana sih connect ke database gitu. Suara saya tadi dengar nggak? Putus, Pak. Oh, putus Enggak, ya. Pak. Emang maksud saya gini tadi. Itu kan tadi kalian udah lihat cara buat form itu gimana. Jadi nanti kalau kalian bisa mau explore lebih dahulu, belajar ke database itu bisa langsung gimana formnya itu connect ke database. Jadi formnya itu gimana buat form login, bisa connectin ke database. Nanti di kuliahnya lanjut itu kita praktek ke database-nya itu gimana cara menambah, menyimpan, menghapus. Jadi nanti habis UTS udah bisa langsung kerja sama proyeknya untuk buat aplikasi. Apakah itu aplikasi apotik, apa itu aplikasi rumah sakit, apakah itu aplikasi penjualan seperti sistem kasir, apakah itu aplikasi koperasi. Nah, nanti belajar merancang gimana database yang baik itu. Jadi pelan-pelan. Jadi biar kalian terbiasa juga. Jadi sering-sering latihan aja. Nanti kelompoknya mungkin semua belum pada tahu atau ada yang udah tahu. Jadi komisarisnya udah tahu, nanti per kelompoknya itu nanti saya random aja kasusnya apa. Gitu semua ya. Oke, Pak. Oke, Iya, Pak. jika tidak ada yang ingin kalian tanyakan lagi, kuliah kita untuk praktikum dan teori yang kedua ini, pertemuan kedua, kita cukupkan sampai di sini. Kalian latihan, kalian belajar, sering aja dicoba-coba, itu kuncinya. Terima kasih semua, selamat pagi ya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Iya, Pak. Pak. Oke.